mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Alec, karena pada waktu itu suasana sudah hampir malam. Dan rumahnya Alec itu berada di atas pohon yang sangat besar. Suasana rumah yang sangat indah dan alamiah. Di sana mereka beristirahat. Di dalam rumah itu, mereka bisa melihat gunung berapi dari kejauhan. Dan malam pun berganti. Esok paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba di sebuah bangunan yang sudah sangat tua. Di sana mereka menemukan sebuah tulisan yang melingkar, dan itu adalah Atlantis. Atlantis adalah sebuah kota yang hilang. Cerita pada zaman dahulu bahwa Atlantis itu hilang tenggelam oleh air laut. Setelah melihat tanda-tanda ada kota Atlantis, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sebenarnya, tujuan kakeknya Sun memberikan sandi kepada Sun agar keturunannya bisa melihat pulau ini sebelum orang lain mengetahuinya. Dan pada saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Hank melihat sebuah genangan air dan mencoba mencicipi rasa air itu. Dan ternyata itu adalah air laut. Secara teori, jika air laut berada di atas permukaan Atlantis, artinya tempat itu juga akan tenggelam kembali. Dan secara teori, waktu mereka hanya tinggal 3 hari berada di tempat itu. Alexander, your numbers are wrong. How long do we have? If I had to guess, Saat mereka panik, 2-3 days max. Sun teringat dan menjelaskan bahwa di buku novelnya ada kapal selam di pulau itu milik almarhum Kapten Nemo. Dan kemudian Hank pun menanyakan keberadaan kapal selam milik Nemo. Lalu, mereka semua bergegas mulai mencari informasi keberadaan kapal tersebut. Tepat di sebuah gua, nama gua itu adalah Dakar Grotto. Itu adalah nama sebuah tempat peristirahatan terakhir Kapten Nemo. Untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk di dalam kuburan Kapten Nemo, maka harus ada orang yang masuk ke dalamnya. Karena Kailani merasa ingin segera pulang, maka dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam lorong gua peristirahatan terakhir Kapten Nemo. Di dalam gua itu, Kailani menemukan patung atau jasad yang sudah lama, dan jasad itu terlihat sedang memegang sebuah buku. Dan mungkin itulah salah satunya bukti petunjuk yang ada pada Kapten Nemo. Namun tiba-tiba, setelah buku itu diambil, maka gua itu pun berguncang. Kailani pun segera pergi keluar, dan hampir saja Kailani terkubur di dalam gua itu. Di dalam buku itu mereka mendapatkan sebuah petunjuk bahwa Nautilus ada di gua Pasal dan berada di bawah karang Poseidon. Namun, jalan itu sangat beresiko. Kakek Sun mengatakan bahwa jalan tercepat hanya dengan melewati jantung pulau. Mereka tidak punya waktu lagi untuk berdebat. Kakek Sun menjelaskan bahwa jantung pulau ini penuh dengan pegunungan bergerigi, hutan yang gelap, dan makhluk yang menakutkan. Karena waktu yang sangat sempit, lalu akhirnya mereka pun semua bergegas pergi menuju tempat itu. Benar sekali, jalan yang mereka lalui sangat sulit dan terjal. Kita di sini disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Tiba-tiba, saat di perjalanan melewati sebuah sungai, tanah pun berguncang kembali dengan sangat dahsyat. Dan mereka melihat sebuah gunung berapi yang sedang meletus. Lempeng tektonik mulai bergerak memisah di bawah pulau. Dengan bergegas mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ketika diketahui tempat itu berada di atas gunung,
Hank pun menanyakan kepada Alexander bagaimana caranya bisa sampai ke atas gunung dengan waktu yang sangat pendek. Lalu kemudian Alex menunjukkan sesuatu. Dia melihat dan menaiki sebuah lebah yang sangat besar. Pada akhirnya, mereka pun sepakat menaiki lebah yang sangat besar itu untuk menuju sebuah tempat yang mereka tuju. Namun, pada saat mereka asik terbang menuju ke atas gunung, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan beberapa ekor burung besar yang mengejar mereka. Mereka semua hampir dimakan oleh burung itu. Namun, dengan sangat cerdas mereka mengelabui burung itu.